Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kabar oleh mereka Tuhan bahwa Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Kami dapat mendapati janji Kristus. hari dapat Tuhan. Ya Allah, Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pembiaran-Mu pada pagi hari ini. Sudah menikmati istirahat yang baik sehingga kami boleh memulai tadi dengan santapan rohani yang kami dapatkan dari romo kami. Hadirlah bersama kami sehingga pagi hari ini bisa memberikan kami rahmat dan semangat meneruskan kehidupan kami pada hari ini. Semuanya ini kami doakan melalui Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi Romo. Karena kemarin sampai kepada Bunda Maria sebagai benteng Gading, menara Gading. Sekarang ini dalam litani kita lanjutkan Bunda Maria sebagai rumah kencana. Rumah kencana. Kalau kita mendengar kata kencana, itu ada ungkapan-ungkapan yang sangat mewah. Misalnya di Jogja itu ada kereta kencana. Kereta bukan kereta api, tetapi kereta yang ditarik dengan kuda, ditarik oleh kuda
mungkin kuda 8. Itu hanya spesial khusus untuk raja. Kencana juga seringkali identik dengan barang-barang mewah, emas, perak, mungkin sekarang mutiara dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mendengar kata rumah, kita semua punya rumah, pasti ada penghuninya. Dan rumah itu sangat mewah sekali karena dilapisi oleh emas. Mungkin bukan hanya temboknya, pintunya, segala-galanya dilapisi dengan emas. Dan dengan rumah kencana, Bunda Maria sebagai rumah kencana, mengingatkan kita akan bait Allah atau kenisah yang dibangun di Yerusalem. Dulu pada saat umat Allah itu pergi dari Mesir ke Israel melalui padang gurun, mereka menghayati kehadiran Tuhan itu di dalam tanda-tanda alam. Misalnya saja ada angin, ada, kita punya istilah kalau kita berada di Gunung Sinai, seringkali disebut ada tiang awan. Kalau malam, Tuhan hadir di dalam nyala api. Setelah mereka sampai ke Israel, lalu pembagian tanah terjadi. Di dalam Israel itu ada 12 suku, jadi dibagi menjadi 12 suku. Waktu Raja Daud itu semua suku Israel yang 12 itu dapat disatukan menjadi satu kerajaan Israel yang kuat di bawah pimpinan Raja Daud. Sehingga Raja Daud pada waktu itu merencanakan bahwa Tuhan yang hadir itu tidak hanya dalam tanda-tanda alam, entah itu angin, entah itu api, entah itu apa lagi, tetapi Tuhan mau dihayati kehadirannya dalam sebuah gedung yang kemudian namanya kenisah. Namun Daud pada saat itu hanya merencanakan, tidak sampai pada pelaksanaannya membangun bait suci, bait Allah. Baru anaknya yang namanya Raja Salomo itu berhasil membangun sebuah rumah Allah. Rumah Allah yang kemudian dinamai kenisah, bait suci. Disitulah kemudian pada zaman Salomo diresmikan atau ditahbiskan sebuah rumah yang sederhana atau ya lumayan mewah. Karena apa? Karena dilapisi dengan emas. Luar biasa. Itu kelihatan dan tercatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Digambarkan beberapa ungkapan, misalnya ketika kenisah itu dijarah dan dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, di sana barang-barang mewah yang ada di dalam kenisah itu diangkut ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Misalnya tergambar di dalam kitab 2 Raja 25 ayat 15. Di sana kita bisa sedikit membaca apa yang ada di dalam kenisah bait Allah. Misalnya pada waktu penjarahan rumah Allah itu tercatat ada apa di dalamnya yang dijarah oleh tentara Babilonia. Misalnya ada kuali-kuali, pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian.
diambil oleh mereka. Juga perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal dari Babilonia. Nah, dari situ ini salah satu saja, masih banyak yang bisa kita baca. Mau diungkapkan bahwa di dalam Kenisah zaman Salomo itu sudah ada rumah Allah ya, yang berbentuk kencana, yang berbentuk atau dilapisi dengan emas dan berbagai macam perhiasan yang sangat mahal harganya, sehingga orang-orang dari luar Yerusalem, kerajaan yang lain pun terpikat untuk membawa, merampas barang-barang yang sangat berharga itu. Lalu setelah 50 tahun umat Israel, umat Yehuda itu berada di Babilonia, zaman Raja Sirus dari Persia yang mengalahkan Nebukadnezar, itu memperbolehkan orang-orang Yehuda, orang dari Yerusalem pulang ke rumahnya. Namun rupa-rupanya tidak banyak orang yang mau pulang, ya, karena mereka sudah merasa nyaman di pembuangan di Babilonia. Namun ada beberapa orang yang sekitar berapa ya, 50 ribuan mungkin, itu yang masih mempunyai idealisme, mempunyai atau mengingat sejarah kasih Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka punya keharusan batin untuk mengabadikan Yerusalem sebagai tempat Raja Agung, sebagai tempat Allah bertahta. Mereka begitu yakin dalam Perjanjian Lama bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Maka zaman Ezra, Nehemia, Zerubabel, itu mereka mulai membangun bait Allah lagi yang sudah hancur. Sekitar tahun 586, setelah 50 tahun mereka berada di penjajahan, lalu tahun 536-37 mereka kembali ke Yerusalem sebelum Masehi untuk kembali membangun. Pokoknya bait Allah Kenisah harus dibangun. Maka mereka dengan susah payah, dengan biaya yang seadanya, mereka membangun Kenisah Yerusalem. Dan jadilah Kenisah yang sederhana, Kenisah yang kedua, sekitar selesai tahun 515 sebelum Masehi. Dan itulah yang kemudian dipakai oleh orang-orang Yerusalem, orang Yehuda untuk beribadah. Nah, dalam perjalanan terus-menerus Kenisah itu diperbaiki, disempurnakan sampai hampir menyerupai yang pertama meskipun lebih sederhana. Di dalam Kenisah itu juga masih ada barang-barang yang mewah yang disimpan di situ, yang sungguh-sungguh membuat orang-orang atau dari kerajaan lain seringkali ingin untuk mengambil, merampas. Nah, sesudah Kenisah dibangun lagi tahun 515, kerajaan di Yerusalem itu memang kerajaan yang tidak kuat, lemah, sehingga terombang-ambing oleh kekuasaan-kekuasaan kerajaan di sekitarnya. Sejarahnya ada di kitab suci. Salah satu yang ada di dalam sejarah Israel menjelang kehadiran Yesus sekitar tahun 200 sebelum Masehi, itu Yerusalem dikuasai oleh tentara-tentara atau kerajaan-kerajaan yang ada di Yunani. Kita ingat ada seorang panglima yang sangat luar biasa, masih muda, pinter, itu berasal dari Makedonia, namanya Alexander Agung. Itulah yang menjadi tonggak sejarah juga ketika orang-orang Yerusalem harus
tunduk kepada budaya Yunani. Budaya Yunani akhirnya sampai ke Yerusalem, dan orang-orang muda yang terpelajar itu tertarik pada budaya Yunani. Maka pada zaman sesudahnya, sekitar tahun 160-an sebelum Masehi, itu Antiochus Epiphanes, seorang raja atau pemimpin dari kerajaan di Yunani, itu menjajah sampai Yerusalem. Sehingga Antiochus Epiphanes, khususnya yang keempat, itu memaksakan budaya Yunani ke Yerusalem. Misalnya dalam kisah di 1 Makabe, itu ada keluarga yang sangat kuat di dalam menghayati Taurat Musa. Salah satunya aturan dalam Taurat adalah tidak boleh makan daging babi. Antiochus Epiphanes memaksakan supaya orang-orang Israel atau orang Yahudi itu memakan daging babi. Maka ibu dan anak 7 itu dipaksa makan daging babi, tapi karena kuatnya penghayatan terhadap Taurat yang menjadi perintah Tuhan, mereka mengatakan lebih baik mati daripada makan daging babi. Itu beda dengan orang-orang Jakarta. Lebih baik makan babi daripada mati makan babi. Gitu. Maka kita bersyukur karena apa? Karena babi itu haram, sehingga kita masih kebahagiaan. Nah, apa yang terjadi? Ibu dan 7 anak itu betul-betul dibunuh karena tidak mau makan daging babi, dan dia rela mati demi Taurat, demi perintah Tuhan. Nah, Antiochus Epiphanes itu tertarik kepada apa? Kepada barang-barang yang ada di dalam bait Allah, barang-barang mewah. Di dalam kitab Makabe diceritakan di sana seperti apa itu bait Allah atau kenisa itu. Ya. Misalnya saja Antiochus Epiphanes merampas bait Allah dan mereka mengejar orang-orang Yahudi. Itu 160 tahun sebelum Yesus lahir. Apa yang ada di bait Allah itu? Ia memasuki bait suci dengan congkaknya. Diangkutnya lah mezbah emas. Bayangkan tuh, mezbahnya aja emas. Altar kita bukan emas ya. Kandil, segala perkakasnya, meja roti sajian, bokor penyiraman cawan, perukupan emas, perukupan, ungkupan emas, tabir, semua karangan dan segala perhiasan emas yang ada pada muka bait Allah. Seluruh lapisan emasnya direnggutnya oleh Antiochus. Luar biasa ya. Kita bisa membayangkan kayak apa itu kenisa itu. Lapisan emas di mana-mana. Maka akhirnya semua dirampas, dibawa ke negerinya di Yunani. Lalu patung-patung Yunani itu ditempatkan di dalam bait Allah. Luar biasa. Maka terjadilah sebuah peperangan yang luar biasa yang disebut Yudas Makabe. Itu memimpin perang melawan budaya Yunani, dan dia menang bersama dengan kakak dan adiknya. Kakaknya namanya Simon dan adiknya namanya Yonatan. Si Makabe meninggal karena perang, kemudian dilanjutkan oleh kakaknya namanya Simon Makabe, lalu Simon meninggal, adiknya Yonatan meneruskan perjuangannya, dan akhirnya apa yang terjadi ketika Yudas Makabe itu perang sebetulnya sudah menang besar, tapi karena dia kena tipu, dia mati. Sehingga pada saat kenisa itu direbut kembali oleh tentara Makabe, maka orang-orang Yunani diusir. Tetapi budaya Yunani, bahasa Yunani sudah terlanjur dicintai oleh orang-orang
Yerusalem, sehingga tulisan-tulisan yang muncul pada saat itu, misalnya Kitab Putra Sirah, kisah Tobit, kisah Yudit, itu semua ditulis di dalam bahasa Yunani. Itulah yang disebut Deuterokanonika. Karena apa? Karena budaya Yunani sudah menguasai daratan Israel dan sekitarnya, diawali oleh Alexander Agung tahun 333. Ternyata Alexander Agung yang muda yang hebat itu usianya tidak panjang, tahun 323 dia meninggal. Nah, bait Allah yang hebat, yang luar biasa itulah yang kemudian disempurnakan, diperbaharui pada zaman menjelang Yesus lahir, yaitu oleh Herodes Agung, menjadi bait Allah yang sangat mewah sekali. Nah, kemewahan itulah yang kemudian dipakai di dalam doa litani Bunda Maria. Jadi litani Bunda Maria diberi gelar rumah kencana, mengingatkan bait Allah bahwa di dalam bait Allah itulah hadir Allah sendiri. Di dalam bait Allah itu hadir Tuhan Yesus yang seringkali mengajar. Maka kalau Bunda Maria diberi julukan rumah kencana, Bunda Maria menjadi rumah Tuhan, di mana Tuhan Yesus hadir di dalam dirinya. Rahim Bunda Maria adalah yang emas, yang ditempati oleh Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang bersatu dengan Tuhan. Maka di dalam diri Maria ada Yesus. Dan Yesus ditempatkan di tempat yang sangat mewah. Ya, artinya apa? Bukan mewah dalam arti yang jasmani, tetapi Yesus ada atau tinggal di tempat yang sangat maha rohani. Dan tradisi itu kemudian tumbuh dan berkembang, meskipun kisah tentang bait Allah itu berakhir pada tahun 70 Masehi sesudah Yesus wafat dan bangkit. Tentara Roma di bawah Panglima Titus itu sudah tidak sabar lagi menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan biaranya kaum Esseni di pinggir Laut Mati yang disebut Qumran itu. Ya. Sehingga bait Allah pada saat itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang ini. Sehingga kemudian Yesus mengatakan, misalnya kepada wanita Samaria di Injil Yohanes bab 4 ayat 1-42, itu ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Yesus mengatakan, kamu tidak akan lagi menyembah Allah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim ini, tapi kamu akan menyembah Tuhan Allah dalam kebenaran. Oleh karena itu, kenisah Allah kemudian berubah artinya. Seperti kata-kata Yesus, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan gerejaku. Maka bait Allah adalah Yesus sendiri akhirnya. Itu pertumbuhan pemahaman dan penghayatan. Nah, kalau kembali kepada julukan rumah kencana, berarti dalam diri Maria, Maria adalah rumahnya. Rumah yang sangat mewah, rumah yang berhiaskan emas dan lain sebagainya, di mana itu menjadi tempat kehadiran Allah sendiri seperti zaman umat Israel yang menghayati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Maka sekarang kita juga menghayati kehadiran Yesus di dalam rumahnya, rumah yang mewah, yaitu rumah mewah rohani. Bunda Maria adalah rumahnya Tuhan Yesus. Ya. Maka kita mau belajar seperti Bunda Maria, agar diri kita ini semua juga menjadi tempat di mana Tuhan Yesus bertahta.
Maka ketika kita melihat berjumpa dengan Yesus, dengan Bunda Maria, kita bertemu dengan Yesus. Ya, mirip-mirip dengan gelar-gelar serta. Marilah kita menjadi bait Allah, kenisah Tuhan yang pantas, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kita mau memberikan tempat yang terbaik untuk Yesus dalam hati kita. Nah, dalam perjanjian baru, dalam sejarah gereja, kemudian ada gereja, tempat di mana Tuhan hadir, di mana ada tabernakel. Tabernakel itu sebetulnya artinya, arti harafiahnya bahasa Latin itu almari. Maka di dalam gereja, setiap kali kita masuk gereja, pasti ada almari kecil, itu tabernakel, tabernakulum, itu bahasa Latinnya, artinya almari. Maka setiap kali kita masuk gereja, kita yakin Tuhan hadir di sini. Sehingga semua tempat dan barang-barang yang ada di gereja itu dibuat sedemikian rupa. Kalau Bu Yana itu menghias gereja luar biasa, bagusnya karena apa? Karena cinta dan iman kita bahwa di dalam gereja Tuhan hadir. Sehingga piala-piala yang kita pakai itu juga berlapiskan emas, ya, meskipun tidak emas yang sangat mewah, tetapi dari dulu ada kebiasaan bahwa piala itu adalah tempat di mana Tuhan hadir, harus dibuat sebaik-baiknya. Mari kita menjadi baik, supaya Tuhan Yesus sungguh tinggal di hati kita. Amin. Amin. Oh. Jadi kalau saat ini yang kita yang saya tangkap nih Romo, artinya rumah kencana itu kalau saat ini seperti gereja bangunannya gitu ya Romo ya? Iya, rumahnya. Ya, bangunannya bukan komunitasnya tapi bangunannya gitu ya. Nah, kaitannya sama pandemi saat ini nih, Romo. Kan kita susah nih untuk datang menyambut komunis secara fisik gitu. Kadang mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang ada di sini juga pasti akan rindu gitu untuk datang ke rumah, ke gereja untuk bisa ikut misa offline. Dalam kaitannya itu, kita kan saat ini cuma bisa ikut streaming sebagian orang hanya bisa mengikuti secara streaming karena memang dibatasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh KAJ. Pasti juga tujuannya juga baik, punya aturan seperti itu untuk memutus mata rantai COVID gitu ya. Tapi sebagian orang juga merasa bahwa aduh kok susah banget kita mau ke gereja gitu. Dengan adanya aturan-aturan pembatasan umur, kemudian juga yang umurnya masuk tapi punya penyakit bawaan juga nggak bisa ikut gitu ya. Nah, jujur aja sih, seperti anak-anak saya itu juga kan ngikutnya streaming. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, itu kan kadang-kadang misa streaming itu ada recordingnya kan, ada rekamannya. Nah, saya pernah mengikuti seminar tentang misa daring oleh Bapak Uskup Bandung waktu itu, yang ngadain kalau nggak salah PA Bunda Teresa. Nah itu di situ ada yang nanyain berkatnya itu bagaimana Romo kalau kita nggak datang ke gereja atau kita ikut misa recording, itu berkatnya bagaimana, sah atau tidak gitu ya. Nah Bapak Uskup Bandung bilang itu nggak sah gitu. Tetapi semalam itu saya ikut STF dari Romo Wisnu, itu saya lupa apakah Bapak Uskup kita, Monsinyur Suharyo, yang mengatakan bahwa karena berkat Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, jadi tetap itu sah gitu. Mau ikut misa yang recording juga sah. Padahal saya mengatakan ke anak saya,
kamu jangan ikut misa yang recording dong, ikut misa yang streaming langsung gitu. Karena menurut Bapak Uskup Bandung berkatnya nggak sah. Gitu. Kaitannya dengan kenisah yang, maksudnya kaitannya dengan gereja itu. Jadi kadang-kadang kita punya apa ya? Ada sebagian orang ya oke lah dengan ikut misa streaming gitu. Anak saya jujur aja kayak Stella itu awalnya nggak mau ikut misa streaming karena menurut dia seperti tontonan, menonton. Tapi belakangan-belakangan ini dia mau, tapi dia ikut yang recording gitu. Nah itu bagaimana menurut Romo? Iya, kalau kita mengingat sejarah gereja ya, atau juga umat Allah, ketika Yerusalem itu hancur, mereka kan juga tidak punya tempat ibadah. Ya. Dalam Injil Matius juga beberapa teks itu menunjukkan bahwa umat Kristiani ketika belum mempunyai tempat ibadah, itu mereka masih nebeng di sinagoga. Bahkan pernah diusirkan oleh orang-orang Yahudi. Iya, betul. Ketika mereka mengikuti tempat ibadat mereka. Sehingga mereka harus berdoa bukan di dalam gedung, tetapi ya dimanapun saja mereka berada. Kalau kita lihat kisah di Roma, umat Kristiani teraniaya selama hampir 4 abad. Mereka tidak punya tempat, bahkan mereka mengadakan ibadah di kuburan-kuburan. Nah, mungkin kondisi-kondisi semacam itu sekarang sedang kita alami, mungkin dalam bentuk yang lain. Tidak bisa misa di gereja, tetapi ya misa sementara ini di online. Bagi saya kalau kita ikut misa yang langsung, meskipun streaming, itu sah ya. Tetapi kalau itu rekaman, itu seperti bagi saya ya memang dalam arti yang sangat sempit, itu ya kita hanya mendengar rekaman, bukan mendengar sesuatu yang langsung, yang lain. Nah, bagi saya untuk mungkin Monsignor Haryo itu pemahamannya adalah bukan dalam arti recording ya, tapi dalam arti streaming itu sah. Ya. Tapi kalau dalam arti recording kan kapan saja kita bisa mendengar dalam sakramental ya. Tapi kalau recordingnya itu firman Tuhan seperti kita mendengarkan pelajaran sampai kapanpun juga, yaitu kan membangun kerohanian kita. Itu boleh-boleh saja, tetapi dalam arti yang sakramental, itu adalah hic et nunc, ya, saat itu dan sekarang. Kira-kira semacam itu. Jadi kalau kita mengingat sejarah gereja, itu pada zaman dulu orang-orang Katolik sangat teraniaya dan tidak boleh mengadakan ibadat, bahkan ya, kembali kepada pemahaman ibadat diaspora. Ya, kita masih bersyukur, meskipun kadang-kadang juga ada yang melarang ibadah di beberapa tempat, tapi kita di Indonesia itu masih bersyukur boleh merayakan Ekaristi, dan gerejanya cukup banyak. Ya. Bagi orang-orang Eropa yang mendengar bahwa Indonesia itu negara 90% Muslim, tidak pernah membayangkan ya, bahwa Indonesia itu ada gereja. Maka ketika orang-orang Eropa datang ke sini kaget, loh ini kok ada gereja, kan katanya negara Muslim. Nah, itulah syukuran kita bersama bahwa di sini toleransi cukup tinggi, tidak seperti negara-negara yang lain. Baik, Romo, terima kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa mendapatkan pencerahan mengenai Bunda Maria, Rumah Kencana, dan kami memahami bahwa Yesus sendiri harus menjadi tempat, kami harus menjadi tempat istimewa bagi kehadiran Tuhan. Semoga peneguhan kami pada hari ini bisa membawa kami menjalani kehidupan dan menyebarluaskan wajah Tuhan
kepada siapapun. Kami mohon berkat dari Romo untuk pertemuan kita hari ini, agar kita menjalani kegiatan kita dengan baik. Tuhan sertamu, juga. semoga kita didampingi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak.